Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berkerana Zen. Di sini saya ditemani oleh dua teman saya, yaitu Muhammad Aldi Pratama dan Rahadian Karunia, untuk memaparkan materi tentang social group work. Dimulai dari pengertiannya, menurut Sutarso, SGW merupakan metode untuk bekerja dan menghadapi orang-orang di dalam suatu kelompok guna menemukan fungsi sosialnya. Ada 5 hal yang penting dalam suatu kelompok. Yang pertama ada universality, yang dimana anggota kelompok tidak akan merasa sendirian ketika mengalami kesulitan yang ada. Yang kedua adalah acceptance ataupun penerimaan. Nah, yang dimaksud adalah penerimaan emosi, yang dimana anggota kelompok akan saling menghargai emosi-emosi dari setiap anggota kelompok lainnya dan tidak ada judgmental sama sekali di dalam kelompok tersebut. Yang ketiga adalah hope ataupun harapan, yang dimana anggota kelompok berharap bahwa anggota kelompok yang lain akan membantu dia dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Yang keempat adalah altruism. Nah, altruism ini berarti setiap anggota kelompok akan merasa puas jika berhasil untuk membantu teman-teman yang ada di anggota kelompoknya. Yang kelima ada cognitive restructuring, yang dimana setiap anggota kelompok akan menambahkan ilmu baru ataupun pengalaman baru yang dimana akan berguna untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ia alami. Apa tujuan dari SGW? SGW memiliki tujuan untuk meningkatkan suatu fungsi sosial individu dalam suatu kelompok. Nah, SGW ini juga menggunakan instrumen dari pekerja sosial itu sendiri, yaitu dinamakan use of self. Ada 11 komponen yang digunakan untuk use of self. Yang pertama ada understanding, yang dimana setiap anggota kelompok akan saling memahami satu sama lain dan saling melakukan penerimaan satu sama lain tanpa adanya judgmental di antara mereka. Yang kedua adalah sensitivity, yang dimana pekerja sosial meningkatkan rasa empati kepada klien agar mengetahui kira-kira apa sih perilaku yang baik untuk klien agar klien merasa nyaman. Yang ketiga ada respect ataupun menghargai, yang dimana pekerja sosial harus menghargai apapun yang dirasakan oleh klien dan apapun yang diceritakan oleh klien. Yang keempat adalah acceptance ataupun penerimaan, yang dimana pekerja sosial harus melakukan penerimaan di antara banyaknya keunikan manusia yang akan ia hadapi. Yang kelima ada empati, yang berarti pekerja sosial harus bisa memahami segala emosi yang dirasakan oleh klien. Yang keenam adalah cooperative intention, yang dimana pekerja sosial dan juga klien saling bekerja sama untuk mendapatkan manfaat antara satu sama lain. Yang ketujuh ada partnership, yaitu kesetaraan antara pekerja sosial dan juga klien. Jadi di antara pekerja sosial dan juga klien tidak ada yang merasa lebih superior. Yang kedelapan adalah hopefulness, yang dimana klien mengharapkan kepada pekerja sosial agar pekerja sosial dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik. Selanjutnya ada support, yang dimana pekerja sosial harus bisa memberi dukungan yang baik kepada klien agar klien bisa meningkatkan dirinya untuk mencapai fungsi sosial yang ia harapkan. Yang ke-10 ada komitmen, yang dimana pekerja sosial harus bisa berkomitmen untuk membantu klien agar klien bisa mencapai targetnya. Yang ke-11 adalah confidence, yang dimana pekerja sosial harus bisa menjadi pendengar yang baik dan merahasiakan apapun yang ia dengar dari klien. Baik, jadi saya akan menjelaskan mengenai prinsip dasar dari seorang pekerja sosial. Yang pertama yaitu acceptance, yang berarti menurut Planck pada tahun 1970 dalam Du Bois dan Miley pada tahun 2005 halaman 126 menyatakan bahwa penerimaan atau acceptance berarti bahwa pekerja sosial memahami perspektif klien dan menyambut baik pandangan-pandangan yang dimiliki oleh klien dan apa yang disampaikan olehnya. Pekerja sosial juga menyampaikan penerimaan dengan cara mengungkapkan kepedulian yang sejati, kemudian mendengarkan dengan baik, kemudian ia juga menghormati sudut pandang dari orang lain dan klien, dan menciptakan iklim yang saling menghormati antara pekerja sosial dan juga klien. Yang kedua yaitu komunikasi atau communication. Ini juga salah satu aspek penting dan juga harus dijaga baik dari seorang pekerja sosial ketika ia melakukan suatu sesi konseling ataupun ia melakukan intervensi, baik itu dari komunikasi verbal, non-verbal, dan juga bagaimana ia cara melakukan greetings atau penyambutan kepada seorang klien. Yang ketiga yaitu individualisasi atau semua orang pasti berbeda. Pada dasarnya semua manusia itu unik dan memiliki kemampuan-kemampuan yang berbeda. Maka dari itu ketika pekerja sosial menegaskan individualitas klien, maka itulah yang harus dilakukan, karena sejatinya pekerja sosial harus meyakini bahwa setiap individu itu berbeda dan tidak boleh kita berikan labeling ataupun stigmatisasi terhadap seorang klien atau seorang individu. Yang keempat yaitu participation, yaitu bagaimana partisipasi seorang klien dilibatkan dalam sesi
konseling ataupun sesi intervensi. Maka dari itu ini juga bisa dikaitkan dengan prinsip self determination, di mana seorang klien itu harus bisa ikut serta dalam menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang ia punya. Yang kelima adalah kerahasiaan, di mana seorang pekerja sosial harus menjaga kerahasiaan dari kliennya. Dan yang terakhir adalah worker self-awareness, yaitu menuntut seorang pekerja sosial untuk bersikap profesional dalam menjalani hubungan dengan kliennya dan tidak boleh terlalu terbawa oleh emosi. Selanjutnya ada beberapa skill atau kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pekerja sosial. Yang pertama, menjadi seorang fasilitator dan lebih banyak mendengar daripada berbicara. Yang kedua, menghangatkan sesi diskusi, melakukan ice breaking dan lain sebagainya agar bisa terjalin keintiman di antara pekerja sosial dan juga klien yang menjadi sasaran utamanya. Yang ketiga itu kode etik, yaitu penghargaan terhadap martabat individu lain, hargai keunikan dan hak-hak serta tanggung jawab yang dimiliki oleh masing-masing. Yang keempat itu professional but also genuine, di mana kita harus sebagai pekerja sosial harus bisa menjadi profesional, tetapi dalam berinteraksi dengan klien kita juga harus bisa menampilkan keaslian dari perasaan-perasaan yang kita sampaikan. Yang kelima yaitu empathic listening, di mana kita juga harus bisa mendengarkan dengan merasakan apa yang dialami oleh klien itu tersebut. Dan yang keenam adalah encouraging people to listen to each other, agar sesi diskusi menjadi lebih interaktif dan juga lebih terjalin rasa interaksi yang lebih baik lagi. Social group work menurut Scott W. Boyle. Yang pertama adalah task group. Menurut Hemsworth pada tahun 2009, task group adalah sebuah kelompok yang diorganisasi atau yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dimiliki oleh klien, organisasi, ataupun kebutuhan dari sebuah komunitas masyarakat. Yang kedua itu treatment group, yang bertujuan menurut Chris Ashman pada tahun 2009 untuk membantu individu yang menjadi anggota kelompok dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan personalnya, terus mengganti atau merubah sikapnya, terus bagaimana ia menghadapi stres dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu ada juga support group, di mana tujuannya untuk mengembangkan dan meningkatkan cara coping stres individu yang menjadi kelompok dalam lingkungan-lingkungan sosio-emosional setiap individu yang menjadi anggota. Kemudian ada education group yang bertujuan untuk mengedukasi atau memberikan pelatihan terhadap individu-individu yang menjadi anggotanya. Setelah itu ada growth group yang bertujuan untuk media pengembangan potensi terbaik dari klien, di mana kita bertujuan untuk menggali apa yang dimiliki oleh klien, potensi-potensi apa yang ia punya, dan kemudian kita kembangkan. Setelah itu ada juga therapy group, di mana tujuan dari therapy group ini adalah untuk membantu klien menghilangkan masalah pribadinya, serta kita juga membantu mereka untuk melampaui rasa takut yang mereka miliki dan lain sebagainya. Dan sifatnya ini perilakunya dalam memberikan pertolongan, dikhususkan untuk memberikan pertolongan bagi klien-klien yang memiliki permasalahan. Kemudian setelah itu ada socialization group, di mana tujuan dari kelompok ini adalah untuk mendorong klien agar mereka bisa kembali bersosialisasi dan kembali untuk bergabung dengan masyarakat lagi, dan tujuannya itu agar mereka bisa berbaur dan mereka juga diajarkan kemampuan-kemampuan untuk bersosialisasi lagi dengan masyarakat yang ada. Karakteristik atau syarat dasar dalam melakukan intervensi kelompok. Yang pertama adalah intervensi kelompok hanya bisa dilaksanakan apabila ada sekumpulan orang yang setuju untuk menjadi anggota kelompok. Yang kedua ada interaksi psikis antara anggota seperti melakukan ice breaking, kemudian perbincangan yang intim dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adanya rasa saling ketergantungan antara anggota. Kemudian adanya kesatuan yang terpisah dari kelompok lain yang menjadi ciri khas dari sebuah kelompok. Kemudian yang kelima, individu tidak melebur dalam kelompok sehingga tidak harus seragam, tetapi ada keunikan-keunikan dari individu yang menjadi anggota kelompok tersebut. Dan yang terakhir, adanya tujuan, nilai, norma, dan struktur dari kelompok tersebut agar kelompok memiliki arah yang pasti dan juga memiliki norma serta nilai yang dapat membantu menjaga keharmonisan dari sebuah kelompok. Yang selanjutnya adalah 2 cara berkenalan dengan anggota kelompok di saat melakukan intervensi. Yang pertama itu adalah sebelum dilakukannya ice breaking di awal pertemuan. Dan yang selanjutnya adalah setelah ice breaking di awal pertemuan. Untuk yang sebelum ice breaking di awal pertemuan, pekerja sosial itu biasanya memperkenalkan diri terlebih dahulu, lalu memberitahu tujuannya apa. Setelah itu baru meminta untuk anggota-anggota kelompoknya memperkenalkan diri secara masing-masing. Jika pekerja sosial melakukan perkenalan setelah ice breaking, maka urutannya adalah memperkenalkan diri terlebih dahulu, lalu melakukan ice breaking, setelahnya baru melakukan perkenalan. Nah, lalu apa sih yang membuat pekerja sosial itu memutuskan untuk melakukan perkenalan setelah ice breaking?
Hal ini dikarenakan takutnya suasananya itu masih belum cair. Nah, maka dari itu melakukan perkenalan setelah ice breaking merupakan hal yang terbaik jika keadaannya itu masih dingin dan masih kaku. Yang selanjutnya adalah intervensi utama bagi pekerja sosial yang memang ada di lingkup mikro. Yang pertama itu melakukan intervensi kepada organisasi. Nah, yang kedua itu adalah untuk ke komunitas. Untuk yang organisasi, kita bisa melakukan intervensi kepada pimpinan, kepada komite-komite, dan juga segala unsur yang di dalamnya seperti kepada anggota dan staf. Nah, dengan fungsi adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan juga kapasitas dari organisasi tersebut. Nah, kapasitas maksud saya adalah bukan kapasitas tambahan orang ya, maksudnya untuk meningkatkan sumber dayanya gitu. Untuk yang selanjutnya adalah di bagian komunitas. Nah, untuk bagian komunitas ini juga sama, kita melakukan intervensi kepada pimpinan, lalu koalisi-koalisi dari komunitas tersebut, dan juga kepada grup yang ada di lingkungan tersebut. Nah, dengan fungsinya juga masih sama untuk meningkatkan dan juga mengembangkan sumber daya dari si komunitas tersebut. Yang selanjutnya adalah 3 intervensi di sistem makro. Yang pertama itu adalah ada education and training. Education and training ini berfungsi untuk membantu mereka melakukan suatu workshop atau webinar gitu yang nantinya akan membantu mereka meningkatkan sebuah skill atau kemampuan. Nah, yang kedua itu adalah program planning. Nah, program planning ini dilaksanakan untuk rencana-rencana yang akan dilakukan selanjutnya pada sebuah organisasi dan komunitas, untuk nantinya agar mereka tahu apa yang harus dilakukan di kemudian hari. Nah, yang ketiga ini adalah community development. Jelas, community development itu bertujuan untuk meningkatkan potensi-potensi yang ada di sebuah komunitas. Lalu, mengapa sih kelompok itu penting? Nah, kelompok ini penting karena yang pertama itu adanya social hunger. Dan yang kedua itu adalah adanya isolasi. Nah, isolasi ini bisa berbentuk yang fisik ataupun non-fisik gitu. Nah, yang selanjutnya itu apa sih manfaat kelompok gitu yang bisa didapat dari seseorang yang masuk kelompok? Yang pertama tentu saja adanya pengalaman baru yang didapat oleh dia. Nah, yang selanjutnya itu mungkin karena ia butuh penerimaan, ia juga butuh rasa kasih sayang atau rasa untuk dicintai dan mencintai seseorang gitu di dalam kelompok, butuh pertemanan dan juga ingin mungkin berasa bahagia gitu. Setelah itu apa sih kelompok? Nah, kelompok ini tentu saja berbeda dengan agregasi. Nah, untuk agregasi itu definisinya adalah sekumpulan orang-orang yang tidak memiliki tujuan yang sama gitu. Mungkin mereka ada di tempat yang sama tapi tujuannya berbeda-beda gitu. Nah, sedangkan kelompok itu mereka ada 2 individu atau lebih dan tujuannya itu memiliki hal yang sama. Contohnya nantinya di organisasi itu memiliki struktur yang sama, visi misi yang sama, anggotanya karakteristiknya sama, dan juga berbeda-beda gitu dengan kelompok yang lain gitu untuk di bidang karakteristiknya. Selain itu, kelompok juga memiliki norma, terus pegangan teguh gitu yang disepakati oleh setiap anggota yang ada di dalamnya gitu. Mungkin hanya sekian yang bisa kami sampaikan mulai dari awal pertemuan hingga akhirnya sekarang di UTS. Nah, saya Rahadean bersama 2 teman saya yaitu Brekirana Zen dan Muhammad Aldi Pratama izin undur diri. Mohon maaf bila masih ada kekurangan dan kesalahan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya hanya ingin bilang terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.